Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menyapa Anda edisi Sabtu 13 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alviniokori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Polsek Patumbak mengungkap kronologi penganiayaan terhadap seorang pria di Jalan Garu 4 Kecamatan Medan Amplas hingga kritis. Pernyataan itu disampaikan Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago kemarin sebelum aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku berinisial PP ini sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut pelaku sempat melarikan diri ke atap rumah warga setelah menganiaya korbannya berinisial MF. Pelaku panik lantaran aksi penganiayaannya diketahui warga sekitar. Pelaku yang panik langsung melarikan diri melalui atap rumah warga. Dalam proses penangkapan, pelaku berlangsung dramatis. Para warga yang kesal sempat ingin mengeroyok pelaku, beruntung polisi bersama petugas TNI langsung mengevakuasi pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Patumbak. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku PP, dirinya menganiaya MF hingga kritis lantaran mantan istrinya menikah dengan korban. Padahal antara pelaku dengan istri korban sudah sah bercerai, namun karena masih ada rasa dendam dan cemburu, pelaku nekat melakukan aksi pembacokan tersebut. Lagi duduk-duduk di teras, datang para pelaku secara membabi buta, membacok, dengan parang kepada korban, sehingga kena awalnya tangan kanan, tangan kiri, kemudian korban berlari ke dapur, ke kamar mandi, dan dikejar oleh pelaku. Di sana juga ditambah beberapa bacokan yang ada di kepala, dilihat oleh istri korban. Saat ini korban MF masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Untuk pelaku PP sendiri harus mendekam di sel Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita ke informasi lain pemirsa, karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali, satu unit mobil angkutan kota jurusan Tarutung Pansur Napitu mengalami kecelakaan tunggal. 8 orang siswa STM Pansur Napitu mengalami luka-luka. Evakuasi korban dilakukan setelah satu unit mobil angkutan kota mengalami kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Tarutung Sipirok, tepatnya di Desa Lumban Siagian Jai, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara kemarin. Peristiwa kecelakaan yang terjadi saat jam pulang sekolah, satu unit mobil penumpang yang datang dari arah Sipirok menuju Tarutung yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan terbalik ke badan jalan sebelah kanan mengakibatkan penumpang yang merupakan pelajar dari STM Pansur Napitu jatuh ke dalam parit sedalam 2 meter dan terlempar keluar. Dengan dibantu warga, satu orang pengemudi bernama Jerry Panggabean serta 8 orang penumpang lainnya yang mengalami luka-luka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tarutung untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan kecelakaan tersebut, warga turut prihatin dan membantu mengevakuasi para korban. Menurut warga, di jalur tersebut sering terjadi kecelakaan sejak beberapa bulan terakhir dikarenakan para supir angkut trayek 01 kerap ugal-ugalan saat melintasi jalur Pansur Napitu, terutama pada saat jam pulang sekolah saat membawa para pelajar. Kasat Lantas Polres Taput AKP Dahnial Saragi usai melakukan olah TKP dan pemeriksaan mengatakan korban yang sedang dirawat di RSUD Tarutung hingga saat ini tercatat 8 orang korban luka-luka. Di antaranya mengalami luka berat dan sedang dalam kondisi kritis. Selain itu supir serta 6 pelajar lainnya mengalami luka ringan dan sedang menjalani perawatan medis. Untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di beberapa titik rawan, unit Lantas Polres Taput senantiasa mengimbau para pengemudi agar memberikan rasa nyaman kepada masyarakat maupun pengguna jalan lainnya saat berlalu lintas. Akibat pembangunan lampu jalan atau yang disebut lampu pocong yang berujung proyek gagal, Wali Kota Medan memberi waktu 90 hari kepada kontraktor untuk mengembalikan uang dan membongkar lampu pocong yang sudah terpasang. Pernyataan itu disampaikan usai meninjau proyek drainase di Jalan Danau Singkarak, Kota Medan pada Jumat sore.
Wali Kota Medan menilai bahwa gagalnya proyek lampu pocong dikarenakan bahan material dari lampu tidak sesuai dengan yang disepakati Pemko Medan, bahkan dari material beton tidak sesuai alias kurang dari yang disampaikan pihak pengembang. Selain itu, jarak antara lampu terlalu dekat dan terkadang bisa tidak sesuai dengan jarak yang ditentukan. Terkait dengan lampu pocong itu, pihaknya memberikan waktu selama 90 hari agar mengembalikan uang kerugian yang sudah diberikan Pemko Medan. Selain itu, Wali Kota Medan meminta kepada kontraktor untuk membongkar kembali lampu pocong tersebut. Ya itu wajib ya, karena itu proyek yang kita anggap total loss dan sampai dengan hari ini itu barang masih milik para kontraktor. Jadi belum ada hak kami untuk membongkar karena itu barang-barang masih milik mereka. Nanti kita yang bongkar, kita ambil besinya, dianggap kita pula yang paling bersih di situ. Apabila sudah terbayarkan kerugiannya, yang kita anggap nanti itu kan kalau misalnya tidak dibayarkan nanti akan menjadikan kerugian. Karena akan kita berikan waktu 90 hari bagi yang sudah membayarkan. Kalau memang perlu bantuan dinas kita melalui SDA BMBK untuk membongkar, akan kita bantu bongkar, tapi harus dikembalikan dulu. Pemerintah daerah Mandailing Natal memberikan bantuan pangan kepada 3 kepala kelurahan, ketiga kepala keluarga korban kebakaran di Desa Tombang Kaluang. Wakil Bupati meminta camat secepatnya mengusulkan bantuan dana untuk biaya perbaikan rumah melalui Dinas Sosial. Pasca kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah semi permanen, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palang Merah Indonesia dan Dinas Sosial mengunjungi korban kebakaran di Desa Tombang Kaluang, Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal. Selain melihat secara langsung, rombongan Wakil Bupati juga membawa bantuan pangan untuk 3 kepala keluarga seperti sembako, peralatan dapur, tikar, dan selimut. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution mengucapkan turut belasungkawa dan bersabar kepada korban. 3 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal ini agar secepatnya melengkapi administrasi pengusulan bantuan dana kepada pemerintah melalui Dinas Sosial sehingga para korban bisa kembali membangun rumahnya yang terbakar. Mengantar bantuan sembari melihat kondisi masyarakat kami yang sedang menghadapi musibah kebakaran. Ada 3 rumah, kalau tidak salah rumah kakak ya, rumah kakak yang menjadi korban kebakaran 2 hari yang lalu. Jadi alhamdulillah hari ini kami telah sampai membawa bantuan dari Pemkab dan dari PMI Mandailing Natal. Jadi nanti kami koordinasi dengan Dinas Sosial, kami rasa administrasi ini perlu ya untuk keperluan pertanggungjawaban. Jadi cepat lambatnya itu relatif dari proses kelengkapan administrasi. Kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah pada Selasa pagi kemarin di Dusun Cinta Makmur, Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Para korban kebakaran sudah mendapat sejumlah bantuan dari warga setempat dan tokoh masyarakat. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Torgamba bersama Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman dan tokoh masyarakat setempat memberikan bantuan sumbangan berupa sembako dan uang tunai kepada korban bencana kebakaran yang terjadi di Dusun Cinta Makmur pada Selasa lalu. Bantuan diserahkan langsung di antara puing kebakaran rumah korban terbakar pada Jumat lalu. Ketua BKM Baitur Rahman mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dari beberapa unsur elemen masyarakat yang berkewajiban memperhatikan masyarakat yang tertimpa musibah. Ini kami dari beberapa bagian organisasi dari Badan Kenaziran Masjid, NU serta MUI. MUI Kecamatan Torgamba dari Ponpes juga ini menyerahkan bantuan kepada korban bencana kebakaran rumah. Ini rasa solidaritas kami kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Sementara itu, korban musibah kebakaran Rahmat sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia mengaku hingga saat ini belum ada menerima bantuan dari pemerintah setempat akibat kebakaran tersebut. Bersyukur kali masih ada di dalam wilayah kami, jiran tetangga,
dan partai-partai masih ada mau melihat mungkin musibah kami ini bukan yang kami harapkan dari NU terutama khususnya. Terima kasih. Unjuk rasa oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam analis Koperasi Sidorejo Jaya Lestari dan Koperasi Bilah Berkah Sejagat Kabupaten Labuhan Batu ricuh dipicu karena kedua pihak saling bersitegang. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok koperasi menuntut agar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Deli Kebun Wonosari dan Kebun Seideras agar segera merealisasikan dan memberikan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan plasma kepada masyarakat sekitar 20% dari HGU sesuai perundang-undangan. Kericuhan ini dipicu saling bersitegang para pendemo dengan pimpinan pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan menganggap bahwa para pendemo menutup akses jalan ke perkebunan, hingga salah satu pimpinan perkebunan nyaris menganiaya koordinator aksi dengan cara mendorong dan menarik baju serta mencakar tangan koordinator aksi Arman. Hari ini kami dari aliansi Koperasi Sidorejo Jaya Lestari juga Koperasi Bilah Berkah Sejagat menyampaikan aspirasi. Namun kita sayangkan pada hari ini yang dilakukan adalah kami dianiaya di sini. Salah satu korlap saya sendiri, saya dianiaya, ini buktinya. Ya, jadi hari ini tujuan kami mau visum dulu, kami lihat dulu, kami jalur hukum. Terima kasih. Mungkin itu saja. Atas kejadian ini, pihak pendemo akan membuat pengaduan ke pihak kepolisian tentang penganiayaan yang dialami dan akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan dikabulkan. Kondisi jalan dan jembatan rusak yang berada di dua lokasi di Kota Pematang Siantar menyebabkan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, harus ekstra hati-hati. Jalan dan jembatan yang berada di Jalan Sudirman dan Jalan MH Sitorus Kota Pematang Siantar yang saat ini dalam kondisi rusak dan berlubang membuat para pengendara, khususnya para pengendara sepeda motor, harus ekstra hati-hati saat melintasinya, khususnya pada malam hari. Selain berlubang, kondisi jalan dan jembatan ini juga pada malam hari minim penerangan hingga menyebabkan rawannya kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Salah seorang pengendara sepeda motor, Putri, mengatakan kondisi jalan dan jembatan ini membuat para pengendara harus lebih berhati-hati saat melintasinya dan akibat kondisi jalan yang berlubang sering terjadi kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan jalan yang berlubang. Membahayakan sekali karena itu apalagi kalau malam kan bang, itu nggak nampak, sangat membahayakan. Kereta lagi zaman sekarang nggak ada yang bisa pelan, tidak ada yang bisa mengalap, ada iklan, semua itu sangat membahayakan sekali ke pengguna jalan bang. Ya, nyari segera diperbaiki lah bang agar tidak terjadi kecelakaan dan memakan korban. Sementara salah satu jembatan yang berada di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, terlihat berlubang tepat di pinggir jembatan yang semakin hari semakin membesar dan mengancam amblasnya badan jalan dan jembatan, namun hingga saat ini hanya sebatas diberi tanda dan belum adanya upaya perbaikan dari pihak pemerintah Kota Pematang Siantar. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera mendaftar bersama calon legislatifnya ke kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan pendaftaran dilakukan dengan berkonvoi mengendarai becak bermotor dari kantor DPC. Inilah suasana di saat Partai Keadilan Sejahtera melakukan persiapan menuju kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Rombongan mengendarai becak bermotor untuk menuju kantor KPU Deli Serdang. Konvoi dimulai dari kantor DPC Partai PKS yang berada di Jalan Tamrin, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan 50 calon legislatifnya ke KPU Deli Serdang dengan keterwakilan perempuannya sebanyak 30%. Ketua Partai PKS Junaidi mengatakan, di setiap calon legislatif masing-masing dapil telah mempersiapkan administrasi untuk bisa memenuhi aturan dari KPU untuk bertanding dalam kontestasi politik tahun 2024. Tentu semua berkas bisa kami penuhi, kemudian kita bisa ikut kontestasi politik 2024 dengan target capaian yang
telah kami bahas dari tingkat DPD, DPW, dan DPP, yaitu target kita 15 kursi untuk PKS di 2024. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deli Serdang menargetkan 15 kursi untuk calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Pendaftaran bacalek dari hari ke-12 KPUD Kabupaten Labuhan Batu menerima 2 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPUD Labuhan Batu pada Jumat siang. Pada Jumat siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Partai Keadilan Sejahtera PKS mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPUD Kabupaten Labuhan Batu. Diiringi dengan slogan yel-yelnya bersama masa pendukung memasuki halaman kantor KPUD Labuhan Batu. Pihak penyelenggara KPUD Kabupaten Labuhan Batu langsung menyambut kedatangan dari partai untuk menerima berkas pendaftaran bacalek tersebut. Sementara di hari yang sama sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Partai Amanat Nasional PAN juga mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPUD Kabupaten Labuhan Batu. Ketua KPUD Kabupaten Labuhan Batu Wahyudi menjelaskan, hingga memasuki hari ke-12 pendaftaran bacalek di Kabupaten Labuhan Batu yang telah mendaftar sebanyak 5 partai, di mana pada hari Rabu 10 Mei lalu, partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya dari Partai Hanura. Selanjutnya pada hari Kamis 11 Mei disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Nasdem. Dan pada hari Jumat 12 Mei kemarin, terdapat 2 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Labuhan Batu, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Amanat Nasional PAN. Sampai hari ini, tanggal 12 Mei tahun 2023 ini, KPU Labuhan Batu sudah menerima 5 partai politik yang mengajukan bakal calon anggota legislatifnya. Jadi pada tanggal 10 satu partai Hanura, tanggal 11 partai PDI Perjuangan, kemudian partai Nasdem kan, kemudian hari ini partai PKS tadi pagi pukul 14.00 juga, dan dilanjutkan hari ini partai PAN, Partai Amanat Nasional pada pukul 15.00. Jadi sudah 5 partai yang mengajukan bakal calon anggota legislatifnya KPU Labuhan Batu. Meskipun tinggal 2 hari lagi masa penutupan pendaftaran bacalek, sebanyak 13 partai politik hingga Jumat sore belum mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPUD Kabupaten Labuhan Batu. Pemirsa, Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Mandailing Natal ikut serta mengawal proses tahapan registrasi pendaftaran bacalek di kantor KPUD Mandailing Natal. Pengawasan difokuskan pada berkas fisik dan silon bacalek yang diusulkan partai politik. Untuk mengantisipasi kesalahan berkas fisik dan silon yang diupload di aplikasi, sebelumnya petugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal ikut mengawal proses tahapan registrasi pendaftaran bacalek yang diusulkan partai politik ke kantor Komisi Pemilihan Umum sejak dibuka pendaftaran hingga penutupan nantinya. Pengawasan yang difokuskan petugas Bawaslu untuk memastikan verifikasi data fisik dan silon sudah sesuai. Komisioner Bawaslu Mandailing Natal Iswadi Batubara mengatakan berkas yang tidak lengkap atau salah yang diusulkan partai politik tersebut akan dikembalikan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan. Batas perbaikan berkas bacalek yang dikembalikan ke partai politik hingga 14 Mei 2023 pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Berkas yang tidak dilengkapi hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka bacalek yang tersebut akan gugur secara otomatis. Apakah memang sesuai ya bentuk fisik yang diserahkan partai politik dengan yang ada di silon yang sudah diupload mereka mulai dari kemarin-kemarin. Ketika memang tidak sama fisik dengan yang di silon, itu akan dikembalikan berkasnya, dikembalikan oleh KPU. Itu yang perlu kita pastikan, pengembaliannya itu apakah sesuai prosedur, apakah tidak. Artinya kita dapat memastikan itu harus sesuai yang di silon dengan yang bentuk fisik. Hingga di hari kedua terakhir pendaftaran bacalek ke KPU, baru 3 partai politik yang mengusulkan pendaftaran bacaleknya ke KPU. Sebanyak 40 bacalek dan 30% keterwakilan perempuan Partai Amanat Nasional mendaftar ke KPU Mandailing Natal. Registrasi pendaftaran bacalek PAN yang pertama menerima surat lulus berkas berhasil verifikasi tim pemeriksa.
Hari ke-12 tahapan pendaftaran Bacalek di Kabupaten Mandailing Natal periode 2024 sampai 2029 mendatang, baru 40 Bacalek dari Partai Amanat Nasional yang pertama lulus memenuhi syarat berkas fisik dengan silon yang sudah diupload di aplikasi. Kelulusan berkas dari Bacalek PAN tersebut hasil verifikasi yang dilakukan tim pemeriksa Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal dan pengawalan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Mandailing Natal, Nisat Sidik mengatakan sebanyak 40 bacalek dari 30% keterwakilan perempuan ini siap bertarung memperebutkan kursi di DPRD Mandailing Natal. 75% bacalek yang diusulkan PAN merupakan pendatang baru yang optimis siap mengikuti pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Alhamdulillah, Partai Amanat Nasional sesuai dengan alokasi kursi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Partai Amanat Nasional mengajukan calon 40 orang dari 100%. Targetnya ada berapa kursi? Target itu mungkin hampir sama dengan partai-partai lain. Kami juga menargetkan 1 orang per dapil. Rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS rapat digelar di Aula Kantor KPUD Labuhan Batu. Dalam rapat pleno ini turut dihadiri sejumlah stakeholder terkait baik dari pemerintahan setempat, Bawaslu, perwakilan partai politik, dan PPK di 9 kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu. Yang mana rapat pleno rekapitulasi ini melakukan rekap hasil perbaikan DPS dari PPK Labuhan Batu. Dalam pembahasannya, Ketua KPU Labuhan Batu menjelaskan terkait daftar pemilih sementara ini, datanya masih terus bergerak dan dilakukan terus-menerus perbaikan. Komisioner KPU Labuhan Batu Ripai mengatakan setelah dibahas dan menetapkan DPS nantinya akan diumumkan kembali agar mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Pihaknya pun berharap agar seluruh masyarakat yang memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Setelah kita melakukan rekapitulasi, kita nanti akan menetapkan DPS HP ini. Selanjutnya nanti akan kita umumkan kembali sehingga mendapat tanggapan dan masukan masyarakat. Harapan kita berdasarkan pengumuman yang kita sampaikan, masyarakat dapat menanggapi terkait dengan DPT atau DPS HP yang kita umumkan. Sehingga harapan kita seluruh masyarakat yang berhak atau memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam daftar pemilih tetap kita nantinya. Hasil rapat pleno daftar pemilih sementara sebanyak 360.347 pemilih dari 1.460 TPS di 98 desa dan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, program Universal Health Coverage telah mencapai 96,77%. Target pembangunan jangka menengah pusat terhadap program Universal Health Coverage yakni 98%. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kedan Ombudsman RI dihadiri acara diskusi tentang pelayanan publik BPJS di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Sei Besitang, Medan, Sumatera Utara kemarin. Diskusi pelayanan publik yang menghadirkan instansi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini mengusung topik masyarakat bertanya, BPJS menjawab. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membentuk suatu sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan menggalakkan program JKN yang dikelola oleh BPJS. Dalam pelayanan kesehatan tersebut, diharapkan rumah sakit dan puskesmas tidak ada lagi terjadinya penolakan terhadap masyarakat yang ingin berobat dengan memanfaatkan pelayanan BPJS.
Pemerintah Kota Medan telah memberlakukan UHC di Kota Medan sejak 1 Desember tahun 2022 lalu, di mana masyarakat Kota Medan telah dapat pelayanan kesehatan dengan hanya menggunakan KTP. Dari target pembangunan jangka menengah pusat terhadap program Universal Health Coverage yakni 98%, Kota Medan telah menjalankan program Universal Health Coverage dengan mencapai 96,77%. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Medan, Supriyanto mengatakan, Kota Medan masuk dalam 10 kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara yang telah menjalankan program Universal Health Coverage. Untuk UHC Medan saat ini sudah 96,77% penduduk Medan tercover. Berkisar di 90.000 lagi dari 2.500.000 penduduk Medan yang belum tercover. Target untuk RPJM di pusat itu 2024 harus 98%. Jadi untuk menuju dari ini Medan harus membutuhkan kurang lebih 30.000 lagi 2024 agar bisa 98%. Bagi warga masyarakat Kota Medan yang menunggak pembayaran BPJS, diharapkan dapat mengunjungi puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan membawa KTP. Nantinya pihak puskesmas akan melakukan pendaftaran kepada masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS ke program UHC. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara USU menargetkan nol emisi pada tahun 2060 dengan mengkampanyekan pembangunan energi terbarukan. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menghadiri seminar nasional New and Renewable Energy Festival 2023 di Auditorium Universitas Sumatera Utara di Jalan Dr. Mansur, Medan kemarin. Seminar New and Renewable Energy tersebut mengusung tema partisipasi dan adaptasi pemuda menuju energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan. Diharapkan mampu melahirkan pemuda-pemuda yang inovatif, responsif, dan edukatif dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia secara optimal. Selain itu juga kegiatan yang diprakarsai kalangan mahasiswa ini dapat mendorong para mahasiswa berkontribusi untuk inovasi transisi energi sehingga implementasi tersebut akan menghasilkan solusi. Permasalahan krisis energi dan lingkungan dengan target nol emisi 2060, sejumlah mahasiswa yang hadir diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada pemateri dari Yayasan Srikandi Lestari, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, dan Ketua Society of Renewable Energy sebagai pembina SRE USU dan juga Dekan Fakultas Teknik USU Fahmi mengatakan, kegiatan nasional pertama yang digelar SRE tersebut akan diagendakan menjadi kegiatan tahunan. Sebenarnya acara hari ini adalah seminar nasional sebagai acara puncak ya rangkaian kegiatan New and Renewable Energy Festival yang diadakan oleh SRE USU ya. Jadi ada berbagai lomba dan kompetisi yang hari ini akan dilakukan awarding, ada penghargaan dan juga kita melakukan seminar nasional. Tujuannya tentu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana generasi muda yang ada ya, terutama mahasiswa itu awareness dan kepeduliannya terhadap penggunaan energi baru terbarukan itu tumbuh. Karena bagaimanapun pemuda akan menjadi garda terdepan nanti implementasi penggunaan renewable energy ini. Society of Renewable Energy atau SRE nantinya akan terus didorong untuk menjadi UKM di USU dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak tinggi dan fokus kepada energi baru dan terbarukan. Demi meningkatkan minat baca Polres Labuhan Batu melalui Linmas Lantas, gelar perpustakaan dan pengurusan SIM keliling, sekaligus mengenalkan patuh lalu lintas kepada anak usia dini di Mapolsek Waluhulu, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Polres Labuhan Batu melalui Linmas gelar perpustakaan keliling rutin secara berpindah-pindah di wilayah hukumnya, merupakan bentuk kepedulian Kepolisian Republik Indonesia ikut meningkatkan minat baca pada anak usia dini dan mencerdaskan anak bangsa.
Pada kesempatan itu juga Satlantas Polres Labuhan Batu juga mengenalkan tertib lalu lintas kepada anak siswa TK dan sekolah dasar untuk memberi penyadaran secara dini agar kedepannya pentingnya taat hukum dan peraturan lalu lintas demi keselamatan diri dan orang lain nantinya. Kapolsek Waluhulu Ibtu Gulham Januar Lutfi mengatakan, selain menggelar perpustakaan keliling, Polres Labuhan Batu juga memberi pelayanan kepada masyarakat agar warga dapat dengan mudah mengurus perpanjangan khusus SIM A dan SIM C yang dilaksanakan secara berpindah di wilayah hukumnya, bahkan sampai ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adakan kegiatan perpustakaan keliling, SIM keliling, di mana dalam kegiatan perpustakaan keliling ini kami juga memberikan kegiatan Likmas Lantas kepada anak-anak kita, murid TK dan SD. Jadi sesuai dari program Bapak Kapolres kita, Bapak James Taji, beliau telah membuat inovasi, membuat program ini akan terus berjalan dan berlanjut. Pada kesempatan tersebut, Polres Labuhan Batu juga memberikan bingkisan kepada siswa yang berprestasi berupa peralatan sekolah. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alfidiakori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.